Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman menonton video presentasi dari kami. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang program Download Manager. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Sekarsari Bintang Solehah. Lalu teman saya ada Valia Adri Khairunisa, dan teman saya yang satunya lagi ada Nikade Cynthia Dwi Andayani. Baik, untuk bahasan pertama akan disampaikan oleh Dek Chin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama ada download manager, di mana kode di atas ini merupakan kode dari file download manager dan Java yang berfungsi untuk menjalankan fungsi download. Dalam kode ini menggunakan download input stream dan download output stream untuk penyimpanan input dan output sementara untuk proses penulisan byte yang lebih efisien. Input stream yang digunakan yaitu berupa URL dan output stream yang dihasilkan berupa file yang didownload. Dalam proses mendownload digunakan proses reader stream untuk membaca stream dengan menggunakan thread. Nah, setiap thread ini dihitung total byte yang didownload dan presentasinya. Nah, di sini download manager ini mengatur input dan output streamnya yang berupa buffered input stream dan output stream. Di sini inputnya itu berupa URL yang dimasukkan dan nanti yang keluar atau outputnya itu berupa file yang diunduh dari URL yang kita inputkan itu. Nah, output streamnya itu sesuai dari file yang di-download. Setelah itu, setelah di-run, maka akan membaca total size dan presentasi berupa berapa presentasinya di setiap waktu thread-nya. Nah, di sini file yang di read-nya file. Oke, di read-nya ini fungsinya yaitu untuk membaca total size dan presentasi berupa berapa dan di setiap waktu thread-nya. Oke, setelah itu akan kita lanjutkan pada downloader.java-nya. Di mana di sini pada file atas itu digunakan untuk membentuk GUI yang berfungsi untuk mendownload file berdasarkan URL yang diinputkan dan mengatur directory path di mana file akan disimpan. Setelah disimpan, maka akan muncul progress bar-nya. Nah, di sini itu ada file chooser-nya. Oke, di file chooser ini di mana kita akan menaruh file yang akan kita download, yaitu bisa kita bilang dengan lokasi penyimpanannya. Nah, setelah disimpan, barulah dimulai execute-nya dan akan dilanjutkan ke progress panelnya. Baik, progress panelnya akan dijalankan oleh teman saya, Sekar. Baik, untuk di sini ada progress panelnya ya. Jadi progress panel ini adalah sebagai visualisasi bahwa file itu sedang di-download. Dan juga dia akan memiliki keterangan total size nanti di bagian teks yang di bawahnya. Dan juga presentase dari setiap byte yang diunduh pada teks areanya. Nah, desain dari progress bar ini progress panel ini merupakan sebuah panel yang akan muncul juga nanti di area downloader.java yang tadi sudah diterangkan sama teman saya. Jadi di sini bisa kita lihat sendiri dia ada 2 text field-nya tadi dan juga 3 button-nya dan 1 text area pada desain sebelumnya. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini untuk per button ataupun text areanya. Oke. Lanjut ke unduh selesai frame. Nah, kalau misalnya tadi sudah ditampilkan di progress panelnya progres dari unduhan kita, maka kalau misalnya dia sudah selesai, thread-nya sudah bertambah sampai 100% dan sudah selesai, maka kita akan langsung menuju ke tampilan GUI yang ini, unduh selesai frame.java. Nah, jadi ini merupakan GUI di mana digunakan untuk menampilkan proses kalau misalnya download-nya itu sudah selesai. Nah, pada frame ini akan menampilkan URL tempat
file download, nama file, dan juga directory filenya. Nah, pada desainnya ini terdapat 3 label, yaitu URL-nya yang tadi kita isikan, terus ada file name-nya, terus juga ada file directory. Nah, di sini juga terdapat tiga button, ada open folder, dan close. Mungkin bisa dilihat di source code-nya, kali ya. Nah, jadi untuk action button-nya itu sendiri di bawah, kalau misalnya dia open action perform, itu berarti file yang kita download itu, kalau misalnya kita klik button open-nya, maka langsung akan membuka file yang kita download. Tapi kalau misalnya terus scroll ke bawah, kita untuk open file yang bawahnya ya, open file button action perform itu berarti dia akan membuka file di mana akan membuka directory di mana file itu disimpan. Nah, terus untuk close button itu dia akan menutup tampilan dari keseluruhan aplikasi IDM ini sendiri gitu. Jadi nggak langsung dibuka aplikasinya. Nah, untuk lebih jelasnya lebih baik kita menyimak demo dari teman saya. Kepada Valia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah demo project. Pertama ini adalah tampilan dari download filenya, downloader.java. Lalu di sini ada URL. Lalu disimpan, kita akan simpan dia di dokumen, klik save. Lalu akan muncul progress panel. Lalu di sini ada total URL-nya. Progresnya sudah 100%. Di sini ada total size dan percentage yang dihitung dari setiap waktu per thread-nya dan akan bertambah hingga 100%. Nah, setelah itu progres pas selesai, nanti ada frame unduh selesai frame, di mana di sini tertera URL, nama file sama direktorinya, bisa langsung di open atau open folder. Dan di sini dia, kita open dia dengan Word, oke. Karena yang kita unduh ada file Word, nah ini dia yang kita unduh. Baik, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.